Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Junaidi. Saya dari kelas perbankan syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 20410501089. Di sini saya akan meresum sekaligus menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI yang berjudulkan Uang dan Fungsinya. Pada video ini saya sangat setuju dengan penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI yang berjudulkan Uang dan Fungsinya. Baik, saya akan menjelaskan hasil resuman saya yang mana berjudulkan Uang dan Fungsinya. Untuk yang pertama yaitu definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, yang mana kita biasanya membeli beras itu menggunakan uang, membeli apapun sekarang ini harus menggunakan uang. Dan yang dimana sekarang mengikuti perkembangan zaman, sekarang adanya e-money untuk mempermudah kita untuk berbelanja. Seperti halnya kita membeli barang secara online, kita bisa membayarnya dengan menggunakan handphone, menggunakan e-money. Dan untuk uang yang dari zaman Nabi dulu itu alat tukarnya menggunakan emas dan perak. Dan terus mengikuti zaman hingga sekarang ini menggunakan uang rupiah. Baik, lanjut ke jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Menurut bahan pembuatannya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang mana uang logam ini seperti halnya Rp1.000, Rp500, Rp200 dan lain-lain. Dan uang kertas itu yaitu Rp1.000 hingga Rp100.000. Lanjut ke jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Itu terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Yang mana uang kartal ini yaitu uang seperti halnya 1.000 sampai 100.000 dan Rp100 hingga Rp1.000 logam. Yang mana perbedaannya antara dua uang ini yaitu uang kartal ini yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI. Dan yang dinamakan uang giral ini uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yaitu seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA yang berbentuk seperti cek, kartu ATM, giro, dan lain-lainnya. Lanjut ke menurut nilainya jenis-jenis uang. Ini ada dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh ini nilainya tetap atau sama. Seperti halnya emas 1 gram berbentuk batangan. Nah, jika dipotong itu tetap penuh nilainya. Dan yang kedua yaitu uang tanda, yang seperti halnya yang sekarang, seperti uang 1.000 terdapat gambar ini, pahlawan ini, uang 2.000 terdapat gambar ini. Yang mana jika uang tersebut seperti halnya uang 2.000 tadi itu rusak, maka tidak akan laku. Lanjut ke fungsi asli uang. Fungsi asli uang ini ada 3, yaitu uang sebagai alat tukar atau medium of change. Uang sebagai alat tukar yaitu seperti halnya kegiatan kita sehari-hari, seperti transaksi, seperti halnya ibu kita membeli sayur, menukarkan uang dengan sayur, dan sebaliknya. Jika saya berjualan sepeda motor, maka mereka akan menukarkan uangnya dengan sepeda motor saya. Yang kedua yaitu uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Yang mana uang sebagai satuan hitung ini maksudnya seperti halnya saya memiliki kekayaan seperti sawah, mobil, rumah, dan lain-lain. Jadi yang mana yang disebut sebagai satuan hitung yaitu
harga sawah saya 100 juta, mobil saya 150 juta, dan rumah saya 300 juta, maka itu yang dimaksud uang sebagai satuan hitung kekayaan. Dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta. Yang mana seperti halnya jika sawah saya dijual, uangnya saya simpan. Ya, itu yang dimaksud uang sebagai alat penyimpanan nilai. Lanjut ke fungsi turunan uang. Fungsi turunan uang ini ada 5. Yang pertama yaitu uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Seperti halnya saya membeli sawah menggunakan uang seharga 100 juta. Maka pembayaran di situ sah. Sawahnya menjadi milik saya. Itu yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Seperti halnya saya memiliki utang kepada si A, maka uangnya saya gunakan untuk membayar utang. Dan yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Seperti halnya tadi, sawah saya jual, mobil saya jual, dan lain-lain, yaitu dengan menukarkan semua itu menggunakan uang dan disimpan di rumah atau menggunakan e-money, disimpan di bank. Dan yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seperti halnya saya memiliki kekayaan di daerah Banyuwangi, dan bagaimana caranya saya untuk memindahkan kekayaan saya yang ada di Banyuwangi yang berbentuk sawah atau lahan. Maka saya bisa menjualnya terlebih dahulu, baru saya akan ke Jember membeli tanah atau lahan di Jember. Dan yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Setiap hari individu atau keluarga yaitu bertransaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka masing-masing. Yang mana jika uang mereka banyak, maka mereka akan terdorong ekonominya akan meningkat. Dan jika uang mereka tidak ada, maka mereka tidak akan bisa mendorong kegiatan ekonomi mereka. Lanjut ke fungsi uang menurut ekonomi Islam. Fungsi uang menurut ekonomi Islam ini ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yang mana yang tadi sudah saya jelaskan seperti halnya jual beli. Kita membeli barang ini ditukar dengan uang, kita menjual barang ini, barang kita akan ditukar dengan uang. Dan yang nomor 2 yaitu sebagai alat hitung. Sebagai alat hitung kekayaan yang sudah saya jelaskan tadi, seperti halnya saya memiliki sebuah rumah, mobil, dan sebuah sawah. Maka di situ bisa dihitung kekayaannya dengan uang. Seperti halnya mobil seharga 150 juta, sawah 100 juta, dan rumah 100 juta, maka total kekayaannya yaitu 350 juta. Dan yang nomor 3 yaitu sebagai alat penyimpanan kekayaan. Seperti halnya tadi, seperti saya menjual sawah dan menyimpannya dengan bentuk uang atau e-money atau dan lain-lainnya. Jadi kesimpulannya dari uang dan fungsinya ini, uang yaitu sebuah alat tukar yang sah yang digunakan oleh semua orang. Dan dilihat dari jenis-jenis uang, yaitu ada 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Dan jenis-jenis uang yang dari sebuah lembaga yaitu ada 2, yaitu uang kartal yang dikeluarkan oleh BI, dan uang giral yang dikeluarkan oleh perbankan seperti BRI, BNI, BCA, dan lainnya, yang seperti halnya cek,
dan giro dan lain-lain. Dan uang ini sendiri menurut pandangan Islam fungsi uang ini sendiri menurut Islam yaitu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai alat hitung kekayaan, dan yang ketiga yaitu alat penyimpanan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.